warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, semangat sekali ya. Siap ya, Bu. Kita mulai pembelajaran kali ini. Mari kita absen dulu. Yang pertama, Mila, Nadira. Yang kedua, Desi, Nadira, Bu. Yang ketiga, Suci. Nadira. Yang keempat, Irza. Nadira. Ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran. Kita pemanasan dulu ya, supaya otot-otot kita lebih rileks untuk belajar. Siap? Siap. Ayo kita letakkan tangan di depan. Dorong ke depan. 1, 2, 3. Dorong ke kanan. 1, 2, 3. Dorong ke kiri. 1, 2, 3. Dorong ke depan. 1, 2, 3. Dorong ke atas. 1, 2, 3. Dorong ke bawah. 1, 2, 3. Yeay! Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Jadi pembelajaran kali ini yaitu tentang kurban dan akikah. Nah, sebelum kita mulai, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, kemarin fikih itu ada berapa ruang lingkupnya? Ada dua. Yang pertama, hukum tentang manusia dan Allah. Kemudian yang kedua, manusia dengan manusia. Ya, betul. Nah, kemudian ibadah itu kemarin dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah apa? Yaitu ibadah antara Manusia dengan Allah. Nah, yang kedua ibadah yaitu antara Manusia dengan manusia. Ya, contohnya ibadah maga apa aja? Puasa, sholat, zakat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, contoh ibadah ghairu maga apa aja? Saling menolong. Iya, terus royong. terus Fakir miskin. iya, cancer. Nah, jadi kemarin kita udah bahas tentang materi itu. Nah, sekarang kita membahas tentang kurban dan akikah. Nah, di sini nanti kalian itu akan mengetahui kaidah menyembelih binatang, kemudian ketentuan kurban, kemudian ketentuan akikah, dan yang terakhir memberi contoh tentang tata cara pelaksanaan akikah atau kurban. Nah, sekarang buka buku LKS-nya, materi akikah dan kurban. Nah, silakan diperhatikan materinya. Nanti ibu akan menjelaskan tentang kurban dan akikah. Hanya melihat hewan itu tentunya tidak sembarangan. Ada tata caranya. Kenapa ada tata caranya? Khususnya dalam agama Islam kita. Agar apa? Agar hewan yang kita makan itu halal untuk kita konsumsi. Nah, di sini tata caranya itu yang pertama ada syarat-syaratnya. Jadi, syarat-syaratnya itu binatangnya itu harus dalam keadaan hidup atau binatangnya itu halal untuk dimakan oleh kita. Jadi jangan sampai kita itu menyembelih hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi bagi kita. Jangan ya, harus kita jangan makan yang tidak halal ya. Nah, kemudian yang kedua, penyembelihnya itu harus beragama Islam. Dan yang ketiga itu alat yang digunakan harus tajam. Kenapa tajam? Supaya tidak menyakiti hewan tersebut gitu. Kemudian yang keempat, dilakukan sampai lehernya terputus saluran makanannya dan saluran pernafasannya gitu. Jadi ketika kita menyembelih, saluran makanan dan saluran pernafasannya harus terputus. Jangan sampai tidak terputus, nanti malah menyiksa si hewan. Nah, kemudian yang terakhir itu selama proses penyembelihan, pisau jangan dulu dilepas jika hewan tersebut belum mati. Tadi kan udah ada syarat-syaratnya. Nah, ada juga sunah-sunahnya. Seperti apa? Membaca sholawat dan takbir 3 kali sebelum penyembelihan. Terus apalagi hewan dihadapkan ke sebelah kiblat. Kemudian apalagi yang nyembelih itu
kalian cari materi atau di buku atau di manapun tentang akikah. Nanti kalian bikin kesimpulan materi tentang akikah. Nah, kemudian kelompok 2, kalian nanti mencari materi tentang kurban. Kalian cari di buku atau dimanapun. Nanti sama kalian buat kesimpulan tentang materi kurban. Nah, habis itu kalian nanti presentasikan di depan. Seperti itu perwakilan. Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, tidak. Kalau itu bisa kita mulai? Bisa. Ya, silakan berhadapan-hadapan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Tata cara pelaksanaan akikah yaitu sebagai berikut. 1. Rambut bayi dipotong dahulu. Tujuan akikah harus memenuhi syarat. Berkurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan Rambut bayi ketentuan kurban. Kurban merupakan bentuk ibadah yang harus dilakukan jangan disembelih sesuai dengan dalam ketentuan makanan Islam. yang terbit. Selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, jadi kalian udah itu kan udah buat kesimpulan tentang materinya masing-masing? Sudah. Ya, yang akikah sudah, yang kurban sudah. Nah, kalau sudah, nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Ya, silakan yang pertama yang maju dulu kelompoknya. Desi, kelompok 2 tentang kurban. Silakan Mbak Desi maju ke depan. Ya, teman-teman, perhatikan di sini Desi akan menjelaskan tentang kurban. Silakan Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurban. Menurut istilah, kurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau pada hari tasyrik dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Nah, itu Subhanahu tadi wa penjelasan tentang kurban. Nah, sekarang silakan Desi kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih, beri tepuk tangannya. Nah, di sini Mila akan menjelaskan tentang akikah. Silakan Mila. Di sini saya akan menjelaskan tentang akikah. Akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak Ya, itu tadi penjelasan tentang akikah. Ya, terima kasih Mila atas penjelasannya ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, beri tepuk tangannya. Nah, tadi kita semua sudah menjelaskan penjelasan dari teman-teman kalian. Hasil diskusinya yaitu tentang akikah dan kurban. Nah, sekarang kita lanjut sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Desi. Bu, apakah akikah harus dilaksanakan setelah 7 hari Ya, Mbak kelahiran? Desi, tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Apakah akikah itu harus dilaksanakan setelah 7 hari kelahiran anak ya? Nah, iya, menurut sabda Nabi itu yang baik itu melaksanakan akikah itu pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak. Namun jika berhalangan karena sesuatu hal itu boleh dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun jika seseorang itu berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, maka gugur akikahnya, maka dia boleh tidak melaksanakan akikah. Tapi dikarenakan dia tidak mampu, jika mampu maka dia harus melaksanakan akikah. Nah, itu penjelasannya, jawabannya dari Ibu. Terus apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang akikah dan kurban? Tidak. Berarti sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham berarti itulah tadi yang sudah kita pelajari tentang akikah dan kurban. Nah, kita review kembali ya materi dari awal ya. Iya, Bu. Nah, tadi gimana tentang penyembelihan hewan? Syarat-syaratnya harus gimana? Hewannya? Hewannya harus hidup. Terus apa lagi? Penyembelihnya beragama Nah, Islam. terus apa lagi? Alatnya tajam. Ya, terus sunah-sunahnya apa aja?
membaca takbir dan sholawat 3 kali, Terus apa? menghadap kiblat. Terus sekarang apa yang dimaksud dengan akikah? Akikah adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya. Nah, terus kurban apa? Kurban adalah menyembelih hewan pada hari raya kurban atau pada hari raya tasyrik dengan niat ibadah kepada Allah. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang akikah dan kurban. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang akikah dan kurban? Tidak. Berarti udah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau udah paham, nanti kalian sebagai tugas di rumah mengerjakan LKS halaman 20. Sudah tentang akikah dan kurban? Sudah ketemu? Nah, nanti jangan lupa ya dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, besok kita koreksi bareng. Bareng. Sekian pembelajaran kali ini. Jika ada kesalahan, baik dari perkataan perbuatan ibu, mohon dimaafkan.